kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan anggota kelompok kami dengan saya sebagai moderator, Rindi Indasari Rahareng dengan NIM 202230111. Selanjutnya, saya Marvin Evan Pati dengan NIM 2022-30131. Saya atas nama Rini Putri Saregea dengan NIM 2022-30090. Saya Siti Sarapati Apagina, NIM 2022-326. Saya Suai Septiani dengan NIM 2022-30344. Saya Susanti Kailul dengan NIM 2022-30265. Saya Hamidah dengan NIM 2022-30112. Saya Angela Sawasiwa dengan NIM 2022-30395. Perkenalkan, nama saya Kristiani Telombanua dengan NIM 2022-30031. Perkenalkan, nama saya Nurlela Bahta dengan NIM 2022-30405. oke, selanjutnya kita akan masuk kepada materi pertama. Untuk pemateri pertama saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Materi yang pertama yaitu terbentuknya alam semesta dan tata surya. Konsep manusia mengenai apa yang dimaksud dengan alam semesta telah berubah secara radikal sepanjang zaman. Pada mulanya, mereka beranggapan bahwa bumi sebagai pusat alam semesta. Selanjutnya mereka menemukan bahwa bumi hanyalah sebuah planet dan yakin bahwa matahari sebagai pusatnya. Kemudian mereka menyadari bahwa matahari hanyalah sebuah bintang biasa yang merupakan anggota dari sebuah gugusan bintang yang disebut galaksi, dan meyakini bahwa galaksi inilah yang disebut alam semesta. Setelah itu, mereka menemukan lagi bahwa galaksi ini hanyalah satu dari sedemikian banyak galaksi yang terbentuk alam semesta. Kenyataan inilah yang kemudian diyakini oleh manusia secara umum. Tata surya terdiri dari matahari, 9 planet, dan berbagai benda langit seperti satelit, komet, asteroid, dan sebagainya. Planet-planet berevolusi mengelilingi matahari dengan orbit atau garis edar yang berbentuk elips. Beberapa planet mempunyai satelit. Satelit ini berputar mengelilingi planet dan bersama dengan planet mengelilingi matahari. Jadi, tata surya merupakan sistem rotasi yang berpusat pada matahari. Hingga kini dikenal 9 planet sebagai anggota tata surya, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Neptunus, dan Pluto. Sebagian pendapat mengatakan bahwa Pluto bukanlah planet. Beberapa ahli percaya bahwa Pluto adalah satelit Neptunus yang terlepas. Pada bagian kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang bagian planet-planet. Itu dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah kelompok planet dalam dan kelompok planet luar. Dan kelompok planet pertama itu terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Dan yang kedua adalah kelompok planet luar yang terdiri dari Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Bintang-bintang itu tidak ditemukan terpancar di ruang angkasa secara serampangan. Pada kenyataannya, bintang-bintang berkumpul dalam pulau-pulau perbintangan yang besar. Ruang di antara pulau-pulau terbesar tidak mengandung pulau. Maka inilah yang dimaksud dengan pengertian galaksi. Nah, galaksi itu dikenal dengan galaksi Bima Sakti dan Milky Way. Pada dasarnya, penamaan ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti susu. Orang Yunani menganalogikan galaksi kita dengan tumpahan susu yang tampak putih pada malam hari yang gelap gulita. Nah, selain galaksi, ada beberapa galaksi lain bisa diamati. Antara lain, yang pertama adalah galaksi Andromeda, yang kedua adalah awan Megalinis kecil, yang ketiga adalah awan Megalinis besar. Materi berikutnya, manusia sebagai makhluk Tuhan yang berakal budi dan sebagai penghuni alam semesta selalu ingin tahu yang merupakan sifat dasar alamiah manusia untuk mencari penjelasan tentang makna dari hal-hal yang diamati dengan diperolehnya sebagai berbagai pesan dan beraneka ragam cahaya dari benda langit yang sampai di bumi, sehingga menimbulkan beberapa teori yang mengungkapkan tentang terbentuknya alam semesta, yaitu teori pertama, keadaan tetap; teori kedua, ekspansi dan teori kontraksi; teori ketiga, teori ledakan besar. Baik, selanjutnya bumi sebagai planet.
Bumi adalah planet ketiga dari 8 planet di tata surya. Diperkirakan usianya mencapai 4,6 miliar tahun. Jarak antara bumi dengan matahari adalah 149,6 juta kilometer atau 1 astronomical unit. Bumi kita tidak buat sempurna, melainkan pepat atau kutub-kutubnya yang menggelembung pada ekuator. Jari-jari di kutub bumi adalah 6.356,8 km, sedangkan pada ekuator jari-jarinya adalah 6.378,2 km. Pepatnya bola bumi ini disebabkan pada saat baru terbentuk belum tentu padat dan rotasinya menggelembung pada bagian yang tegak, lurus sumbu rotasi, yaitu bagian ekuator. Selain memiliki massa jenis, bumi juga melakukan rotasi, adalah perputaran bumi pada porosnya. Waktu yang diperlukan bumi untuk berotasi satu kali mengitari porosnya adalah 1 hari atau 24 jam. Tepatnya 23 jam 56 menit 4,9 detik. Arah rotasi bumi adalah arah timur, yaitu dari barat ke timur. Pada tahun 1778, seorang ahli ilmu alam dari Prancis bernama George Louis Leclerc, Comte de Buffon, mengemukakan bahwa dahulu kala terjadi tumbukan antara matahari dengan sebuah komet yang menyebabkan sebagian massa matahari terpental keluar. Massa yang terpental inilah yang akan menjadi planet. Menurut Pierre Simon Marquis de Laplace, seorang ahli matematika dan astronomi mengemukakan bahwa bumi terbentuk dari gugusan gas panas yang berputar pada sumbunya. Kemudian terbentuk cincin-cincin, sebagian cincin gas tersebut terlempar keluar dan tetap terus berputar. Cincin gas yang berputar akan mengalami pendinginan sehingga terbentuklah gumpalan-gumpalan bola yang menjadi planet-planet, termasuk bumi. Dan masih banyak lagi teori yang menjelaskan tentang proses terjadinya planet-planet yang ada di dalam alam semesta, seperti teori planetesimal hypothesis, teori tidal, teori Weizsäcker, dan lain-lain. Tetapi secara garis besar, semua teori tersebut mengemukakan proses pembentukan planet, termasuk bumi, dengan penjelasan yang hampir sama. Materi berikut, bumi adalah sebuah planet kebumian, artinya terbuat dari batuan berbeda dibandingkan gas raksasa seperti Jupiter. Planet ini adalah yang terbesar dari 4 planet kebumian. Dalam kedua arti, massa dan ukuran lebih besar dari keempat planet kebumian lainnya dan memiliki kepadatan tertinggi, gravitasi permukaan terbesar, medan magnet terkuat, dan rotasi paling cepat. Bumi juga merupakan planet kebumian yang satu-satunya memiliki lempeng tektonik yang aktif. Bentuk planet bumi sangat mirip dengan bulatan gepeng, sebuah bulatan yang tertekan ceper pada orientasi kutub-kutub yang menyebabkan buncitan pada khatulistiwa. Buncitan ini terjadi karena rotasi bumi, menyebabkan ukuran diameter khatulistiwa 43 km lebih besar dibandingkan diameter dari kutub-kutub ke kutub. Diameter rata-rata dari bulatan bumi adalah 112.742 km atau kira-kira 40.000 km per pi, karena satuan meter pada awalnya didefinisikan sebagai 1/10 juta jarak antara khatulistiwa ke kutub utara melalui kota Paris, Prancis. Menurut komposisi atau jenis dari materialnya, bumi dapat dibagi menjadi lapisan-lapisan sebagai berikut. 1 kerak bumi, 2 mantel bumi, 3 inti bumi. 1 kerak bumi adalah lapisan terluar dari bumi yang terbagi dalam 2 kategori, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Kerak samudra memiliki ketebalan sekitar 5-10 km, sedangkan kerak benua mempunyai ketebalan sekitar 20-70 km. Penyusunan kerak samudra yang utama adalah batuan balsat, sedangkan kerak benua adalah granit. Kerak bumi dan sebagian mantel bumi berbentuk lapisan litosfer dengan ketebalan total kurang lebih 80 km. Temperatur kerak bumi seiring kedalamannya pada batas terbawahnya temperatur kerak menyentuh angka 2000 sampai 400 derajat Celcius. 2.
Mantel bumi. Mantel bumi terletak di antara kerak dan inti kerak dan inti bumi. Mantel bumi merupakan batuan yang mengandung magnesium dan silikon. Suhu pada bagian atas kurang lebih 1500 derajat Celcius sampai 300 derajat Celcius. 3. Inti bumi. Lapisan bumi dibedakan menjadi lapisan inti luar dan inti dalam. Lapisan inti luar tebalnya sekitar 200 km dan terdiri atas besi cair, suhunya mencapai 2200 derajat Celcius. Inti dalam merupakan pusat bumi berbentuk bola dengan diameter terbesar 2700 km. Inti dalam ini terdiri dari nikel dan besi yang suhunya mencapai 4500 derajat Celcius. Kesimpulan dari materi kami yaitu tentang terbentuknya alam semesta dan tata surya. Langsung saja, terbentuknya alam semesta dan tata surya. Alam semesta mencangkup tentang mikrokosmos dan makrokosmos. Mikrokosmos adalah benda-benda yang berukuran kecil seperti atom, elektron, sel amuba. Sedangkan makrokosmos adalah benda-benda yang berukuran sangat besar, misalnya seperti bintang, planet, dan galaksi. Para ahli astronom menggunakan istilah alam semesta dalam pengertian tentang ruang angkasa dan benda-benda langit yang ada di dalamnya. Alam semesta atau universum dalam teknologi ilmu astronomi adalah ruang angkasa dengan segala zat dan energi yang ada di dalamnya. Dikenal 9 planet sebagai anggota tata surya yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Pluto ini dikatakan bukan merupakan suatu planet berdasarkan keputusan sidang umum para astronom internasional. Beberapa planet mempunyai satelit. Satelit ini berputar mengelilingi planet dan bersama dengan planet mengelilingi matahari. Jadi, tata surya merupakan sistem rotasi yang berpusat pada matahari. Pada tahun 1778, seorang ahli ilmu alam dari Perancis yang bernama Georges Louis-Lestrade Comte de Buffon mengungkapkan bahwa dahulu kala terjadi tumbuhan antara matahari dengan sebuah komet yang menyebabkan sebagian massa matahari terpental keluar. Massa yang terpental inilah yang akan menjadi planet. Dari beberapa teori secara garis besar mengemukakan hal yang sama dalam proses pembentukan bumi. Demikian kesimpulan dari materi kami. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Itu saja yang disampaikan oleh kelompok kami. Kita manusia tidak luput dari kesalahan. Jadi apabila ada kesalahan kata atau tindakan dari kelompok kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.